Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya membuat video untuk membahas tentang folklore. Folklore atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan istilah folklore adalah cabang ilmu pengetahuan yang membahas serta mengulas mengenai kebudayaan. Folklore memiliki dua suku kata, yaitu folk dan lore. Folk adalah sinonim dengan kolektif yang memiliki ciri-ciri kebudayaan yang sama. Sedangkan lore adalah tradisi. Folk yaitu kebudayaan yang diwariskan turun-menurun secara lisan atau melalui suatu contoh yang disertai dengan gerak isyarat. Jadi, folklore adalah sebagian kebudayaan dengan kolektif yang tersebar dan diwariskan turun-menurun di antara kolektif secara tradisional dalam versi yang berbeda-beda, baik dalam bentuk lisan ataupun gerak isyarat. Ciri-ciri folklore. Folklore memiliki 7 ciri-ciri. Yang pertama, penyebarannya dilakukan secara lisan, yakni dilakukan dengan tutur kata dari mulut ke mulut. Yang kedua, bersifat tradisional, disebarkan dalam bentuk relatif tetap. Yang ketiga, memiliki versi yang berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda, tetapi pada dasarnya maknanya juga sama. Dan yang keempat, anonim atau nama penciptanya tidak diketahui. Yang kelima, bentuk berumus atau berpola. Biasanya cerita rakyat menggunakan kata-kata seperti pada suatu hari, pada zaman dahulu, atau alkisah, seperti itu. Yang keenam, fungsi kolektif, yakni diyakini masyarakat pendukung. Dan yang terakhir, pralogis atau tidak logis. Jenis-jenis folklore. Jenis-jenis folklore ada 3. Yang pertama, folklore lisan. Yang kedua, folklore sebagian lisan. Dan yang terakhir, folklore bukan lisan. Yang pertama, folklore lisan. Folklore lisan adalah tradisi yang disampaikan murni secara lisan, dari generasi ke generasi. Folklore lisan biasa disebut dengan tradisi lisan. Nah, ciri-ciri dari folklore ini biasanya sang pencerita langsung mengadakan pertemuan dan bertatap muka langsung dengan pendengar. Sehingga terjadilah bentuk pewarisan kebudayaan atau tradisi. Contoh-contoh dari folklore lisan ini antara lain yang pertama ada bahasa rakyat, yang kedua ada ungkapan tradisional, yang ketiga ada pertanyaan rakyat, dan yang keempat ada sajak dan puisi rakyat, yang terakhir ada cerita prosa rakyat. Cerita prosa rakyat diantaranya ada mite, dongeng, dan legenda. Yang kedua yaitu folklore sebagian lisan. Folklore sebagian lisan adalah sebuah tradisi yang memiliki perpaduan antara folklore lisan dan unsur isyarat gerak. Isyarat gerak ini memiliki makna yang bersifat gaib, misalnya saja seperti batu yang dianggap memiliki kekuatan atau kekebalan, sehingga dipercayai mereka yang memakainya. Faktor sebagian lisan dapat pula dikatakan sebagai adat kebiasaan. Bentuk-bentuk folklore sebagian lisan ini diantaranya yaitu yang pertama kepercayaan rakyat, yang kedua permainan, yang ketiga adat istiadat, yang keempat upacara, dan yang terakhir pesta rakyat. Yang ketiga, folklore bukan lisan. Folklore bukan lisan adalah suatu tradisi turun-temurun yang menggunakan material ataupun non-material sebagai cara dalam pewarisannya. Bentuk-bentuk folklore yang termasuk ke dalam kategori material adalah yang pertama arsitektur rakyat, yaitu bentuk asli rumah daerah ataupun bentuk lumbung padi. Yang kedua kerajinan tangan. Yang ketiga pakaian serta perhiasan. Yang keempat makanan dan minuman. Dan yang kelima obat-obatan tradisional. Sedangkan yang termasuk ke dalam non-material yaitu yang pertama gerak isyarat tradisional. Yang kedua bunyi isyarat sebagai komunikasi.
Baik, sepertinya hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.